beritahu dengan dia, aku marah karena ini, inginku adalah mauku kau begini, itu menyakitkan aku yang sakit loh ya. Kita tidak mengumpat dia, bukan urusan dia, tapi urusan saya yang sakit itu, yang marah, yang kesal. Itu saya kira niat pertama, nanti sesi-sesinya ada. Anger management. Selanjutnya benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya, Bes Nugraha, di dalam program Podcast Info. Karena spesial hari ini kita akan membahas terkait dengan KDRT, kekerasan dalam RT RW, bukan, kekerasan dalam rumah tangga, dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen juga, dosen yang sangat dekat dengan mahasiswanya, bahkan beliau sebagai ketua Satgas juga terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, PPKS. Sudah hadir bersama Bes di sini ada Ibu Dr. Mutia Nauli, Magister Psikolog Sains. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, saya juga ingin menyampaikan salam untuk sahabat dakwah Muhammadiyah sekalian. Ini lagi libur-libur kuliah gimana Bu? Oh iya, karena Isra Mi'raj di hari Senin, jadi hari Selasa kita ada namanya cuti bersama ya? Hari Rabu kita ada Imlek, jadi memang akhir minggu panjang kita. Menikmati dengan keluarga ya Bu? Oh iya, alhamdulillah diberi waktu ini. Nah, Ibu juga sebagai dosen USU juga, ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, keseharian Ibu seperti apa sih kalau boleh tahu? Keseharian karena saya mengajar, tentunya ada jadwal mengajar, ada kegiatan mengajar full, dan kemudian juga karena saya ada di Satgas, tentunya kita punya sistem, karena Satgas itu kan ada tim, ya kan? Ada tim yang kemudian kita tentunya pantau terus, ya apa kegiatannya, apa ada kasus, ada jadwal sosialisasi, kemudian juga ya hal-hal yang terkait, apakah perlu kita rapatkan kasus kita atau sosialisasi kita bagaimana pertemuan dengan pihak-pihak yang lain. Di samping saya juga punya tugas-tugas sebagai dosen dan juga sebagai sebagai psikolog tentunya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau Bes lihat kan Ibu itu dekat dengan para mahasiswanya itu. Keseharian kalau ngajar gimana sih? Apakah keras kepada mahasiswa atau gimana Bu? Iya, memang nggak mungkin kalau pembelajaran dilakukan dengan suasana tegang, itu yang saya pegang. Tapi juga mahasiswa juga kan adalah tanggung jawab saya untuk mendidiknya, kan pendidikan kita itu terkait juga dengan pendidikan akhlak juga gitu ya, dan yang paling penting supaya mereka memang saya termasuk dosen yang tegas, mungkin sebagian bilang kadang-kadang kalau enggak benar-benar dekat dengan saya, mereka bilang ini Ibu rada kejam barangkali ya gitu, karena saya memang tegas untuk aturan main, tapi saya benar-benar meniatkan. Jadi kalau udah dekat biasanya saya akan tuntun kalau saya pikir ini memang dia butuh tuntunan yang lebih. Nah, tapi kalau ya artinya saya cukup tegas, tapi saya juga ya kata mereka gitu ya, karena pernah juga jadi dosen yang super sibuk kata mereka, tapi artinya sih menurut saya mereka menganggap saya cukup ada gitu ya. Dan biasanya juga kalau udah selesai sidang, karena biasanya kan sidang intensif, kalau yang intensif itu selalunya mereka merasa Ibu tidak seperti yang saya bayangkan, karena Ibu sebenarnya baik. Tapi kalau Ibu mengkritisi itu kami jadi takut gitu. Saya enggak, ya saya itulah saya gitu ya. Tapi menjadi dosen, apakah itu mengikuti jejak dari Ayahanda Profesor Usman Ferry? Sebenarnya sejak SD saya pengen jadi guru. Kemudian terus ayah saya juga keluarga guru, ibu saya juga guru. Jadi mereka berdua bisa jadi role model ya. Tapi tidak pernah ada arahan, malah ayah bilang waktu itu, ya jadi guru boleh, jadi dosen juga bisa gitu. Saya berpikir jadinya jadi dosen itu guru juga gitu. Jadi saya memilih jadi dosen. Jadi dosen. Jadi dosen memang pilihan saya ternyata. Baik Bunda. Tapi terkait ini Bunda juga kader IPM dulu kan. Nah, sekarang aktif di Pena IPM. Nah, kalau terkait dengan kemuhamadiyahannya itu yang paling berkesan seperti apa sih kalau kita?
ya pada dasarnya saya suka membaca, itu satu ya. Karena saya suka membaca, tentunya hal-hal yang terkait dengan Muhammadiyah, kemuhammadiyahan masuk dalam bacaan saya. Menurut saya memang latihan-latihan, kan ada ya latihan kepemimpinan di Muhammadiyah dulu, IPM dulu, itu berarti buat saya, itu termasuk tonggak yang penting. Menurut saya kita memang perlu. Tapi memang sampai detik ini saya merasa gitu ya, membaca itu sangat perlu buat kita, penguasaan literatur. Dan saya kira juga nggak ada alasan lagi buat kita untuk nggak mau baca. Meskipun bisa jadi ada e-book juga toh gitu ya. Meskipun menurut anak saya nih, beda ya mah rasanya membaca buku dengan membaca e-book, dia bilang. Kalau membaca buku itu rasanya bau dari kertas itu beda. Iya. Itu sih menurut saya. Sendiri ya. Ya, jadi yang paling berkesan sama saya adalah ini pergerakan yang memajukan umat. Ya, saya tertarik dengan hal-hal yang jadi kita bukan sekedar ibadah sebagai ritual kalau saya sih ya. Tapi bahwa kita dengan mengajar, dengan terlibat, dengan membantu hal-hal yang termasuk apa yang kita bicarakan, saya pikir itu adalah ibadah juga. Itu yang saya dapat dari Muhammadiyah. Baik, mudah-mudahan itulah tujuannya barangkali. Oke, siap. Terkait tema kita pada segmen kali ini, yaitu tentang KDRT, ya kan, yang semakin marak. Apakah penyebabnya, yang menyebabkannya, dan solusinya. Bahkan ya sejak tahun 80-an aja ya terkait dengan kekerasan ini dijadikan lagu kan. Nah, seperti apa sih dari pandangan Ibu sendiri terkait dengan KDRT yang kian marak itu? Iya ya, sebenarnya mungkin buat saya juga ya itu sesuatu yang karena sejak lama, bahkan sebelum di Satgas PPKS, itu sesuatu yang memang menarik minat saya sebagai katakanlah ilmuwan gitu ya, dan juga sebagai pendidik. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri sebenarnya kan kita udah punya definisi dan lain-lain ya. Tapi yang paling esensial menurut saya, kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, atau pasangan dekat ya, misalnya dalam berpacaran kah, atau dalam hubungan pertunangan kah. Nah, itu lingkupnya. Jadi kalau saya melihatnya secara sederhana, sebenarnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sebenarnya bertugas melindungi dan menyayangi kita, ya kan? Nah, itu juga yang berlaku untuk Satgas PPKS kan, itu sebenarnya kasus termasuk cukup banyak dari dosen ke mahasiswa. Itu kan jadi lebih fatal menurut saya. Kenapa? Karena juga dilakukan di ranah-ranah yang bersifat private ya. Orang seringkali menganggap rumah itu adalah rumah bukan milik umum ya kan. Nah, tapi persoalannya kalau itu menyakitkan sampai ya, karena juga kasus kematian karena KDRT ini juga bukanlah kasus yang sedikit. Dan kemudian juga kalau dari UNESCO sendiri menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia ini pernah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan lah kita bilang secara umum. Jadi itu sesuatu yang menurut saya perlu memang kita bahas, bukan hanya sebagai satu kajian. Karena kajian seringkali berhenti sampai ini penyebabnya adalah ini bla bla bla, tapi orientasinya lebih pada itu. Lebih pada penyebabnya, keingintahuan, ada apa, kenapa. Bicara siklus lagi misalnya ya. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga termasuk itu punya siklus, mulai ada konflik, karena itu terkait dengan konflik kita bicara misalnya, mulai ada konflik, memuncak, kemudian terjadi kekerasan, kemudian ada masa yang disebut dengan honeymoon sebenarnya. Jadi minta maaf, baik-baikan, tapi balik lagi siklusnya. Tenang sebentar, ada lagi konflik, kemudian itu terjadi. Jadi saya pikir itu mengerikan, karena seringkali kalau tidak ada bantuan, itu seringkali berakhir pada kematian. Ya. Jadi saya pikir memang kemudian jangan itu orientasi kita. Oke, pemahaman kita memang membuat kita tercerahkan, tapi kemudian bagaimana hal itu membuat kita berpikir, apa cara kita? Sebenarnya kan ada ciri-ciri atau ada
faktor-faktor penyebab meskipun itu sesuatu yang kompleks. Pertama itu kan dari individunya sendiri, bagaimana dia dibesarkan dan tumbuh jadi pribadi bagaimana, itu menyumbang. Tapi kemudian juga haraplah kita berpikir bahwa sosial budaya itu juga penting. Dan bagaimana kemudian pendidikan agama yang betul-betul mencerahkan itu, ya saya yakin Muhammadiyah lah tempatnya gitu ya. Agama yang mencerahkan, agama yang kemudian bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi 3 hal itu saya pikir harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau saya ingin membahas KDRT, maka yang paling utama orientasi kita. Terus ini persoalannya begini, tadi udah dibicarakan. Kok banyak ya? Kok banyak ya? Sebenarnya kasus ini sejak dulu ada. Sejak 70-an pun saya belajarnya udah banyak. Kenapa kemudian sekarang kayaknya lebih banyak? Bisa jadi karena medianya lebih banyak yang menyoroti hal itu. Banyak terekspos. Masalahnya juga kalaupun yang tahu kemudian, kan kasus kalau misalnya terlanjur ada kematian dan lain-lain itu kan dibongkar ulang ada apa. Nah itu kan kemudian diketahui lagi lebih jelas. Dan juga pemberitahuan kayak sosial media itu memungkinkan. Ada beberapa kasus yang kemudian dia bisa merekam kekerasan dan kemudian menyebarkannya. Ya jadi hal-hal itu saya pikir kemudian membuat kita jadi lebih harus benar-benar berpikir solusi. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita lihat cuma bicara kasus-kasusnya ini kenapa dan ada apa, itu ya kita kan sampai di situ saja padahal kita ingin ada perubahan yang serius gitu ya. Ya, kajian-kajian seperti psikologi perempuan dan psikologi laki-laki jadi sesuatu yang perlu kita terapkan barangkali. Begitu. Tapi kalau bisa lihat ya makin kesini kasus-kasus kekerasan itu terkadang perkara hal-hal yang sepele itu kan bisa jadi besar gitu kan. Nah itu apa sih sebenarnya yang menyebabkannya? Jadinya memang kalau kita tadi kan saya bicara faktor individual, mungkin kita bicara faktor individual dulu. Kenapa hal kecil bisa menimbulkan masalah? Sekarang ini kenapa kemudian katakanlah kita melihat dari sudut pelaku ya, mengapa seorang katakanlah karena memang kebanyakan laki-laki meskipun tidak bisa kita ingkari perempuan ada pelakunya, juga, karena itu kan terkait dengan seberapa besar kekuasaan yang dia miliki. Jadi yang pertama kenapa bisa konflik yang ada sekarang ini gitu, konflik itu bisa dipicu oleh misalnya stres. Stres ya. Kalau kita dalam kondisi stres tertekan, kita lebih mudah untuk berkonflik. Konflik seringkali membawa kemungkinan untuk melakukan kekerasan, dan kalau faktor kontrolnya itu kurang, itu tentu akan terjadi agresivitas yang sebenarnya. Nah, frustrasi juga. Ada teorinya yang bilang kalau kita frustrasi, nah teori itu ternyata kan kelihatan dalam kenyataan. Kalau kita tak tercapai tujuan, biasanya kan begitu di kantor bapaknya dimarahin dengan bos. Kan itu kan berarti dia dalam kondisi yang tidak bisa buat apa-apa, hopeless ya kan? Nggak bisa dong balas balik ke bos. Nah bisa jadi ketemu istrinya konflik sedikit, yang sedikit tadi, jadi makin banyak persoalan di luar. Jadi ya istrinya kemudian bisa jadi sasaran karena itu tadi. Nah itu terkait dengan individunya. Itu semuanya tentu terkaitan ke daya tahan stres misalnya, ke kemampuan pengelolaan konflik, kemampuan komunikasi asertif. Sebenarnya marah adalah hak asasi setiap orang. Kita marah itu sangat manusiawi. Tapi bagaimana marah itu diwujudkan, itu yang jadi persoalan. Ada orang marah, kalau saya marah, saya bisa bilang begini sama anak saya, kalau misalnya piringnya berantakan, ya di rumah belum dicuci, saya udah capek, ya saya capek, saya sebenarnya mengarah pada konflik ya kan, tapi saya alih-alih bilang, kamu kok malas benar, karena itu kan penyerangan namanya. Nah saya akan bilang, saya capek deh, saya kesal deh, saya bisa mengungkapkan marah saya dengan begitu. Nah biasanya itu tidak memutus rasa marah saya dengan pemikiran saya. Seringkali orang gitu ya, setelah melakukan kekerasan atau apapun karena dia dalam kondisi emosional yang memuncak, itu menyesalinya. Jadi bagus sebenarnya nyatakan dalam kalimat saya, sehingga tidak ada perlawanan. Kalau saya bilang saya kesal dan saya marah,
Beda kan kalau saya bilang kamu malas banget sih. Nah, itu orang akan jadi terserang. Nah, hal-hal seperti itu kan berkomunikasi. Jadi bagaimana caranya kita berkomunikasi sehingga itu tidak memuncak. Itu kan perlu keterampilan. Saya kira itu sesuatu yang bisa dipelajari. Dan kemudian lagi faktor yang terkait adalah kalau tatanan kita yang misalnya, ini saya akan berbicara ke ranah yang lebih luas. Di budaya kita ada anggapan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang kemudian cenderung memiliki kekuasaan yang berlebih. Bahkan di beberapa, bukan di kita barangkali, di beberapa budaya ada yang melegalkan urusan pendisiplinan istri. Oke aja sih kalau pukul istri, tapi persoalannya siklusnya nggak begitu. Oke aja sih pukul istri, itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat negatif jadinya. Karena waktu kita marah, kontrol kepemikiran baik kita itu putus biasanya. Makanya perlu sekali untuk tenang waktu marah. Nah, itu juga keterampilan. Nah, biasanya kan ada anger management namanya. Itu kan mencegah supaya jangan ada eskalasi marah gitu ya, sehingga putus hubungan pemikiran yang baik. Nah, itu bisa dipelajari. Nah, sehingga menurut saya memang hal-hal seperti ini perlulah ada pendidikannya. Namanya juga ya, saya dengan ibu saya aja bisa berbeda pendapat. Saya juga bisa frustrasi dengan ibu saya. Nah, apalagi kalau orang yang sebenarnya baru saya kenal, misalnya kita kenal baru 3 bulan dan kita memutuskan untuk menikah. Kalau nggak ada persiapan untuk itu, makanya saya pikir sih ya, karena memang banyak terkait dengan pernikahan juga barangkali ya KDRT ini, karena pelakunya suami atau istri terhadap suami atau istrinya, gitu kan. Jadi itu sendiri pranikah, semacam konseling. Saya kira Muhammadiyah bisa mengawali ini gitu ya, membuatkan siapa pasangan yang memutuskan untuk menikah itu kemudian mendapatkan apa ya? Karena kita kan bicara menyatukan 2 individu yang berbeda, gitu ya. Dan kemudian kita tahu, saya kira sih ajaran-ajaran agama kita itu ya, ajaran-ajaran di Quran tentang bagaimana membina apa ya, keluarga yang sakinah, yang penuh rahmah itu saya kira tidak ada kekerasan di dalamnya, saya yakin itu. Apalagi sampai hal-hal yang kita bicarakan sekarang. Nah, di dalamnya tentunya ada saling menghargai. Kamu adalah pakaian bagi istrimu, istrimu adalah pakaian bagimu, kan nggak satu pihak. Saya selalu melihat itu kalimat yang indah dari Quran gitu ya, bahwa kita saling membesarkan. Sehingga seringkali nasihat saya pada pasangan yang baru menikah, saling mengembangkannya, saling tumbuh ya, saling menuju kebaikannya, saling. Enggak dia meroket, saya jadi pendukung utama. Enggak gitu rasanya. Tuhan mau dari kita gitu ya. Sehingga ya kedamaian di keluarga itu bisa didapat. Baik Bunda, mungkin ditahan dulu perbincangan kita karena kita mau break dulu. Kayaknya udah 2 SKS nih. Wow. sorry. Ya saya mungkin gara-gara bawaan dosa. Karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang ingin kita sampaikan. Biar kita lebih santai lagi ya Bunda ya. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu. Apalagi buat pasangan suami istri atau yang mau menikah, mungkin ada solusi tips dari Ibu Dr. Mutia Nauli, Magister Psikolog Sains yang nanti akan kita ulik. Jadi jangan kemana-mana, kita break sejenak. To advance the universe is the spirit of Muhammadiyah. UMSU was built with that spirit, building civilization by science and technology. We are a part of universities groups under Muhammadiyah organization in Indonesia. Welcome to the Central of Intellectual Excellence, where dreams fly and futures are forged. This is UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, a reference for education in Medan, Sumatera Utara, Indonesia. We believe in creating the golden generation is not only by fostering intelligence, but also improving the leadership qualities on students. Integrating the development of knowledge and technology through the spirit of Islam and Muhammadiyah.
we are an excellent university. UMSU is dedicated community to empowering minds and enriching lives. Providing innovation and technological development by research and community service based on spirit of efforts to realize Sustainable Development Goals or SDGs. Education is developed by supporting and encouraging students' innovation or creativity until the world known. UMSU has provided me with not just an education, ولكن شعور بالهدف والانتماء. เป็นที่ที่ฉันได้พบความหลงใหลและเพิ่มทักษะความสามารถของฉัน preparing me for a meaningful career and fulfilling life. UMSU continues to build cooperation at national and global levels to respond to the challenges of society. Join us at UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Together, we build a brighter future for the next generations. UMSU, excellent, smart, trusted. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih bersama saya Bes Nugraha dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Dr. Mutia Nauli, Magister Psikologi Sains, dan kita akan lanjutkan tema kita yaitu KDRT kian marak, apa yang menyebabkan dan solusinya. Tapi dari sesi pertama tadi mungkin bisa Bes ambil kesimpulan bahwa faktor sebenarnya yang paling utama bukan terkait dengan ekonomi apapun itu, tapi terkait dengan pribadinya sendiri gitu ya. Pribadi masing-masing antara suami dan istri dan ujung-ujungnya nanti ke anaknya nanti gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan kekerasan KDRT ini, dampaknya kepada anak. Nah, itu seperti apa sih Bu? Kalau yang memang pasti berdampak ya. Ya, jadi dampak itu yang memang perlu kita lihat supaya kita waspadai menurut saya Bang Bas ya. Yang pertama itu dampak terhadap, misalnya kita asumsikan itu kekerasan dilakukan oleh seorang ayah terhadap istrinya. Itu kalaupun kekerasan itu terhadap istrinya, yang berdampak itu bukan istrinya. Pasti istrinya punya dampak yang luar biasa, dampak psikologis. Karena itu memang perasaan terkhianati yang kuat gitu ya. Seharusnya dia menyayangi aku. Kenapa dia pukul aku? Kenapa dia sakiti aku? Itu kan perasaan yang kemudian seringkali melemahkan sisi psikologis seseorang. Yang kedua, untuk anak itu tentunya punya dampak psikologis yang sangat kuat. Tadi saya bicara selintas bahwa anak yang melihat tentang kekerasan, yang menyaksikan kekerasan, itu cenderung menjadi pelaku kekerasan jika tidak dilakukan macam-macam. Jadi tentunya kalau anak ada dua, kalau anak sendiri mengalami kekerasan, maka dia juga punya persoalan yang serius. Kalau bisa dia kemudian bisa jadi pelaku atau dia bisa jadi menimbulkan gangguan-gangguan psikologis yang lainnya. Misalnya semua permasalahan di mana kecenderungan dia, misalnya kepercayaan diri yang rendah gitu ya, atau malah jadi bullies ya, jadi pelaku kekerasan juga gitu. Itu dampak yang saya pikir sebaiknya memang kita hindarkan. Jadi ada dua hal pada anak bisa langsung karena dia mendapatkan kekerasan, menyaksikan kekerasan atau yang disebut dengan dampak sekunder. Jadi dia melihat misalnya ibunya dipukulin gitu, maka itu akan berdampak pada dia secara psikologis ke depannya. Baik, jadi itu penting mungkin terkait dengan pembelajaran kepada calon-calon pasangan suami istri itu sebelum nikah, konseling seperti itu sepertinya sangat penting ya Bu ya? Ya, menurut saya sangat penting. Meskipun kalau dirujuk lagi, karena kan memang betul individual itu faktor penting, tapi kan ada faktor lainnya. Kita kalau mencegah tentunya ingin mencegah ketiga faktor itu ya. Tadi ya faktor individual tadi. Terus faktor lingkungan, sosial budaya gitu ya, faktor agama, bagaimana agama dididikkan. Nah, kalau kita bicara faktor pribadi tentunya bagaimana dia dibesarkan. Jadi faktor pendidikan jadi betul, yang parenting seperti Bang Bes bilang itu jadi faktor yang penting. Bagaimana mendidik
anak-anak yang penuh damai kan sebenarnya, mampu mengendalikan dirinya, mampu memanage konflik dan stres yang dia miliki, tidak mengarah pada hal-hal yang agresivitas tadi, gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana mendidik anak agar menjadi komunikator yang baik. Oke. Ya, nah itu dari sisi pribadi. Kemudian dari sisi sosial ekonomi kita perlu. Saya nggak bicara tentang psikologi perempuan atau feminisme itu sendiri, atau kita bicara tentang yang paling ditentang. Saya yakin agama juga menentang kekuasaan mutlak pada laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai pimpinan. Itu juga saya kira sebagian kita masih punya kepercayaan harusnya pemimpin adalah laki-laki, harusnya yang berkuasa adalah laki-laki. Hal-hal seperti itu tuh sebenarnya juga menyumbang. Karena itu memberikan budaya pembolehan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Itu yang saya pikir itu juga menyumbang, di samping juga bagaimana cara kita mendidik tentang agama yang penuh rahmat ini. Yang tadi ya, kita ingin kenyamanan dan keamanan ada di keluarga. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk itu. Nah, kalau dengan kepribadian yang sehat, kemampuan yang sehat, kemudian Allah nyatakan bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya dan suaminya adalah pakaian bagi istrinya, itu suatu menunjukkan kesetaraan dalam hubungan, ya, kesetaraan dalam kasih sayang gitu ya. Tidak ada katakanlah kalaupun harus memimpin, bagaimana memimpin dengan penuh kedamaian. Nah, itu yang harus kita terjemahkan, yang harus kita nyatakan di setiap pengajian-pengajian kita gitu. Karena persoalannya juga di samping kekerasannya yang makin mudah terpicu, juga adalah bahwa yang korban itu tidak melapor. Sehingga eskalasinya jadi mengerikan. Kalau kita bicara dampak secara umum, tadi kita udah lihat. Orang yang pernah dikerasi bisa cenderung jadi pelakunya. Yang dikerasi juga, tapi juga bisa menimbulkan bahkan sampai kematian. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang nggak ada kasusnya nyata. Gitu. Nah, itu yang perlu. Bagaimana perempuan juga berdaya. Di samping laki-laki dididik untuk menjadi orang yang damai, tidak membawa kekerasan dalam penyelesaian masalah apapun, perempuan juga harus dilatih untuk berani. Karena Allah itu kan tidak membedakan urusan khalifah. Saya nggak pernah dengar tuh bahwa yang khalifah adalah laki-laki saja gitu ya. Saya sebagai perempuan juga merasa Allah bilang ke saya bahwa saya sebagai manusia adalah khalifah di muka bumi ini juga gitu loh. Jadi saya kira hal-hal seperti itu juga perlu ditanamkan semua pihak. Kemudian saya tidak mau bicara tentang bahwa kekuasaan haruslah di tangan perempuan, enggak juga. Saya merasa kekuasaan itu adalah di tangan para manusia ini sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melahirkan anak-anak, mendidik masyarakat yang kemudian memang sebagai menunjukkan jati diri sebagai khalifah itu gitu. Oke, berarti intinya suami dan istri itu saling bekerja sama ya Bu Betul ya banget. dalam membangun rumah tangga itu. Betul sekali. Oke, tapi terkait dengan yang tadi mungkin masih banyaknya yang ketika terjadi KDRT itu nggak mau melapor, ya mungkin masih ada rasa sayang yang mungkin ya sehingga dia tidak mau melapor ke pihak kepolisian atau kemanapun itu. Nah itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan kepada para korban itu ketika terjadi KDRT? Jadi dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama tetap keselamatan jadi utama. Makanya kalau di dalam misalnya teman-teman yang aktif di dalam dalam pendampingan korban itu harus punya yang namanya rumah aman. Ya, kalau memang pada saat itu secara jiwa gitu ya, secara jiwa si korban atau si anak itu rentan untuk terluka serius dan lain-lain, itu haruslah
dikasih ke rumah aman dulu. Oke. Dan kemudian baru rehabilitasi terhadap si bapak itu dilakukan. Harapannya memang seperti itu. Kalau memang tidak memungkinkan, ya itu memang ya silahkan itu kemudian dilakukan hal-hal yang lain. Tapi kan kita baca situasinya. Yang pertama adalah dia harus dihindarkan dulu dari ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Karena beberapa penelitian dari mahasiswa saya, di mana saya membimbing, itu pertanyaan yang diberikan, kenapa masih mau terus dengan dia berhubungan, meskipun dia udah melakukan kekerasan pada kamu. Ya katanya dia melakukan itu karena dia sayang. Buat saya, perlu diberitahukan bahwa tidak ada sayang, tidak ada cinta yang kemudian manifestasinya adalah kekerasan. Itu kan urusan budaya. Dia cinta sih sama saya, jadi biarkan aja. Saya kan harus rela berkorban untuk cinta saya. Itu kan kita yang buat. Apakah Allah bilang begitu tentang kasih sayang dan cinta itu? Saya kira kita nggak ada ya, kalau menurut saya sih. Mungkin yang saya baca, yang saya tahu tentang agama, Allah itu memang penuh kasih dan sayangnya di atas segalanya. Waktu kita berdoa, waktu kita sholat, sujud, waktu kita merenungkan banyak hal, itu isinya adalah isi kasih sayang Allah ke kita. Allah marah kalau menurut saya, itu kalau kita udah kelewatan. Rasanya kan ayat-ayat di mana Allah marah, itu ayat-ayat yang menyatakan, kok ini udah diberitahu, udah disayang, nggak peduli. Kan gitu ya. Dan itu juga saya kira berlaku dalam hubungan kita gitu ya. Tidak ada kekerasan atas nama cinta, itu nggak ada buat saya sih. Nah itu yang perlu diberitahu, karena itu masih ada. Jadi anak-anak mahasiswa yang ditanya itu masih bilang saya tetap bertahan karena sebenarnya kan dia masih cinta sama saya. Apakah cinta namanya kalau dia mukul saya? Apakah karena kekerasan itu ternyata banyak hal. Ada kekerasan psikologis atau emosional gitu ya. Ada kekerasan ekonomi. Ada kekerasan fisik. Fisik yang nampak, lebam-lebam, mudah, pidananya gampang. Kita udah punya hukumnya untuk itu. Tapi abuse yang bentuk lain, emosional itu juga tidak kalah mengerikan. Abuse pengabaian nafkah, itu juga ada yang disekap dan tidak dikasih nafkah. Tidak dikasih makan gitulah lebih jelasnya kita bicara. Itu ada kasusnya. Maka kasus yang baru juga ada gitu ya. Nah itukah cinta? Nah itu juga harus diungkapkan pada teman-teman yang dalam hubungan katakanlah percintaan yang romantis atau apapun itu. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, yang dasarnya adalah kekerasan. Tapi bakal muncul lagi pertanyaan nih Bu, kalaulah terjadi KDRT, apakah rumah tangga itu harus tetap dipertahankan? Itu tergantung kasusnya tentu saja. Kita bisa melihatnya. Ya kalau teman-teman di Kristiani barangkali dia nggak punya pilihan, tapi kita punya pilihan. Artinya lihat kasusnya. Ya kalau itu memang tadi ya membahayakan, itu pemisahan harus dilakukan. Ya kita nggak tahu kan kapan 2 hari lagi kemudian kita dengar berita tinggal dibawa aja tuh kematian yang berita kita dapat. Gitu. Menarik nih terkait dengan KDRT juga kan. Sebenarnya yang kalau menurut pandangan Bes juga sih, pelakunya itu kan perlu juga sangat perlu mendapatkan pendampingan juga kan. Tapi kan sejauh ini para pelaku ini justru ya bukan mendapatkan pendampingan, malah masuk penjara atau gimana kan gitu. Iya, satu sisi sebenarnya penjara kan namanya sekarang lembaga pemasyarakatan. Jadi kami juga kan masuk ke dalam katakanlah lembaga pemasyarakatan. Esensinya hukum sekarang, lembaga pemasyarakatan itu adalah lembaga untuk mendidik orang-orang yang melakukan tindakan kriminal supaya kembali berlaku hal-hal yang baik. Jadi kalau di psikologi di dalam penjara juga melatih dan melihat kasusnya. Penjara ini kasusnya apa? Kita juga kemudian melakukan konsultasi dan macam-macam. Jadi mereka wajib melakukan rehabilitasi terkait itu. Berarti memang banyak pihak-pihak juga yang banyak. Makanya persoalan ini bukan persoalan yang simpel. Ya ini persoalan kompleks ya. Tapi kalau melihat perjalanan Ibu dalam membangun rumah tangga, mungkin berbagi tips kepada sahabat dakwah Muhammadiyah supaya
langgeng lah ceritanya gitu. Gimana sih Bu? Amin, ya. Ya tentu harapan kita semua. Yang penting saya menasehatkan para pasangan yang baru saling membina lah, Saling membina ya. saling mengembangkan diri masing-masing. Mm-mm. Jadi ayat itu yang harusnya kamu para suami adalah pakaian bagi istrimu, istrimu para istri adalah pakaian bagi suamimu. Kita saling mengembangkan, kita saling sayang, sehingga kita bisa punya fondasi yang kuat untuk mendidik anak-anak kita. Itu kan amanah gitu ya. Jadi satu hal yang saya paling penting adalah pendidikan memang dimulai dari anak. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mendidik diri kita. Ya, saya masuk psikologi sekalian berobat jalan menurut saya. Artinya apa yang kita tahu. Sekarang kan banyak media. Kita juga sudah tercerahkan sebenarnya untuk melihat ini media yang benar atau tidak. Kita sudah dididik dengan, ya kita tahu logika dasar. Carilah ilmu. Pesan Allah juga saya kira, carilah ilmu dari siapapun. Untuk pengembangan diri jangan stop waktu kita sudah menikah. Mau ayah, mau ibu. Saya juga sangat concern dengan para ayah gitu ya. Karena sebenarnya mereka juga punya kualitas yang hebat dan tak mungkin tergantikan dengan kualitas ibu dalam mendidik anak. Jadi kalau ditanya berapa persen pendidikan ibu, berapa persen pendidikan ayah, 100% dua-duanya. Karena parenting dari ayah, parenting dari ibu itu punya kekhasannya masing-masing. Bagaimana caranya? Silahkan bernegosiasi. Makanya kemudian didiklah diri kita. Ya, kalau kebetulan kita dididik dari, katakanlah dari keluarga yang penuh kekerasan, yang punya hal-hal yang kemudian, jangan biarkan itu. Didik diri kita. Cari bantuan kalau kita merasa kita melewati batas. Baik kita perempuan maupun kita laki-laki. Ikut dalam kelompok-kelompok yang mengembangkan kita. Bersama-sama tumbuh. Jangan biarkan yang satu tumbuh, yang satu tetap tertinggal. Mau suami, mau istri. Komunikasilah masing-masing, urusan rezeki Allah yang kasihkan ya, dan kemudian yang jadi haknya dia, perempuan atau laki-laki, saya pikir nggak diambil yang lainnya. Jadi mari sama-sama mengembangkan diri. Kalau duluan laki-laki silahkan, duluan perempuan kenapa rupanya, mari saling dukung, itu lebih indah. Mari kita kuatkan diri kita. Jangan berpikir tidak ada masalah, itu nggak mungkin. Masalah pasti ada. Sekarang bagaimana kita mengelolanya jadi persoalan. Ya, saya kira itu yang paling penting gitu kan. Dan kemudian sama-sama kita kemudian secara lebih luas membangun anak-anak Muhammadiyah ini jadi anak-anak yang memang cerdas. Jangan pula anak Muhammadiyah pelakunya, kan pening kita nanti jadinya. Tapi satu hal lagi terkait mungkin memanage emosional. Nah, itu seperti apa sih Bu supaya kadang kan ada orang yang marahnya diam, ya kan, gitu kan. Ada yang mungkin ya marahnya menunjukkan. Yang baik itu seperti apa sih Bu, memanage emosional itu? Iya ya, sebenarnya itu adalah bagaimana kita mengelola diri kita. Yang tahu diri kita sendiri. Ya. Pertama yang ingin saya ungkapkan, emosi itu adalah kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Adalah sangat wajar manusia dalam kondisinya marah, sedih, bahagia, terluka. Itu semuanya sangat wajar, sangat alamiah, atau kita bilang sunatullah gitu ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan pemahaman diri kita tahu apa yang kita rasa. Sehingga waktu kita tahu itu artinya kognisi kita yang bicara. Saya tahu nih, saya marah. Jangan lepaskan. Saya kira ada hadis ya yang bilang kalau kamu marah duduk dulu gitu ya, atau minum air putih. Itu betul dari sisi ilmunya gitu ya. Kita dianjurkan untuk berpindah kondisi. Apa maksudnya? Memutus hubungan emosi kita. Artinya mengembalikan kognisi kita berperan. Waktu saya marah, ketubuhan saya itu berbeda. Muka saya memanas gitu ya, jantung saya berdetak dengan lebih cepat. Kami bilang arausalnya mulai nih, ya kan? Nah itu saya tahu saya marah. Kalau saya tidak meredakannya,
saya akan menyesali apa yang saya buat. Setidaknya saya bisa banting tuh pintu. Ya, itu kan menyakitkan buat orang lain. Orang lain merasa terganggu. Ya kan, sekedar banting pintu kita nggak enak. Apalagi melakukan hal-hal lain, kita banting semuanya. Nah, itu tindakan yang berarti melebihi logika kita, akal pikir kita nggak pakai. Gimana caranya? Kemudian kita mengembalikan. Caranya bagaimana, kita yang tahu apa yang meredakan emosi kita kalau kita marah misalnya dengan duduk. Waktu kita berdiri kita duduk, ada air putih dan paling mudah bacakan astagfirullah. Karena kan menurut saya emosi itu wajar, tapi bagaimana kita mengendalikannya, mengelolanya, itu yang perlu tuntunan dari Allah sendiri menuntun kita gitu sebenarnya. Baca astagfirullah, itu mengembalikan kita. Minum air putih, apa yang bisa kita? Nah, itu membuat kita jadi bisa berpikir jernih. Lebih baik kemudian waktu kita tenang kita bilang, aku marah nih, karena dia khianati aku, karena dia tidak datang pada janji yang tepat, karena dia marah seenaknya dengan aku. Nah, itu nggak boleh, itu marah dan itu wajar, akui aja. Marah jangan ditahan. Karena dia bentuk energi katanya. Itu ya katanya. Sehingga dia akan menumpuk dan nanti jadi kayak itu loh, kayak gunung api, ya kan? Pada Meletus, saatnya meletus gitu. Itu akan mengerikan. Makanya kadang-kadang kita heran temen yang diem aja, kemudian ternyata dia memendamnya. Padahal dia tinggal bilang, saya nggak suka. Itu hal yang paling standar. Ya. Tinggal bilang. Tapi nggak usah dengan nada yang mengumpat kah atau apa gitu. Ya astagfirullah dulu, minta Allah untuk menenangkan kita. Setelah itu baru kita pikirkan, aku marah karena apa. Bagus kita bicarakan ke diri dulu. Aku marah karena ini. Oke, apa yang bisa aku buat? Ini harus ku beritahu dengan dia. Oke, beritahu dengan dia. Aku marah karena ini. Inginku adalah mauku kau begini. Itu menyakitkan aku. Aku yang sakit loh ya. Kita tidak mengumpat dia, bukan urusan dia, tapi urusan saya yang sakit itu, yang marah, yang kesal. Itu saya kira niat pertama, nanti sesi-sesinya ada. Mungkin nanti sesi selanjutnya ya Bunda. Iya, betul. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mutia Nauli yang sudah hadir di podcast Infomu ini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya dan juga mungkin belajar. bisa bermanfaat kepada sahabat dakwah Muhammadiyah ya Bunda. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa berjumpa kembali di sesi-sesi selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih atas Bang waktunya. Bes. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan Bes bersama Ibu Dr. Mutia Nauli, Magister Psikologi Sains, terkait dengan tema kita ya, KDRT kian memarak, apa yang menyebabkan dan solusinya. Dan mudah-mudahan 30 menit lebih perbincangan kita ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua, baik itu yang sudah berumah tangga ataupun calon-calon catin lah ya, calon pengantin baru nantinya, bisa menjadi referensi lah bagaimana nanti untuk memanage emosionalnya sehingga dalam membangun rumah tangga itu bisa lebih harmonis, sakinah dan mawaddah dan warahmah. Mungkin satu poin yang diambil dari Ibu Mutia tadi bahwa ketika membangun rumah tangga itu harus saling membina dan saling mengembangkan diri. Tidak ada yang siapa yang paling hebat, dan ketika memanage rumah tangga itu pun saling berkolaborasi, saling bekerja sama ya Bu ya. Dan itu saja mungkin perbincangan kita di podcast Infomu kali ini. Saya Bes Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.